Di sebuah sekolah menengah atas, seorang guru sibuk menerangkan pelajaran matematika di kelas. Tapi semuanya tidur dan tak ada yang mendengarkannya. Guru matematika ini kesal. Mereka semua bodoh, tapi dia terpaksa menjelaskan. Ada satu murid yang berbeda, yang bernama Yun Gamin. Dia adalah murid yang sangat gila belajar dari kecil. Gamin sudah mencoba berbagai tempat kursus untuk belajar, tapi peringkatnya tetap saja tak naik-naik. Dia hanya salah satu peringkat terbawah. Saat mulai remaja, dia meminta ibunya mencari guru privat, tapi hasilnya tetap sama. Peringkat 278 dari 280. Dia sangat buruk dalam belajar, meskipun sudah berusaha keras. Gamin mengeluh, apa dia tak pintar, apa dia kurang berusaha. Tapi dia tak putus asa, dan mulai belajar di mana saja. Hasilnya tetap terbawah di papan peringkat. Dia hanya sangat ingin kuliah di Universitas Korea. Saat berjalan di koridor, dia mendengar anak-anak sekolahnya berkata, STM Yusung adalah tempat yang bagus. Gamin tak sengaja menguping, dan pada akhirnya Gamin salah informasi. Dia masuk ke STM Yusung. Yang tak disangkanya, saat masuk ke kelas, para murid sedang berkelahi. STM Yusung adalah sekolah yang penuh dengan para berandal. Gamin shock, apa dia salah masuk sekolah? Tapi dia tetap akan berusaha. Selama bersekolah di sana, Gamin berusaha menghindari pertengkaran, hanya ingin fokus belajar. Dia berusaha tetap low profile. Tapi tetap saja dia mendapatkan nilai terendah di antara para berandalan ini. Dia masih punya satu metode lagi. Dia akan mencobanya. Inilah studi group. Di STM Yusung yang penuh dengan para berandal ini, Gamin berusaha untuk mencari teman yang bisa dia ajak belajar bersamanya. Inilah metode yang akan cobanya. Belajar bersama. Tapi mereka semua terlihat tak ada harapan. Semuanya berandal. Gamin melihat seorang murid yang bernama Kim Se-hyun, yang sepertinya tipe siswa yang rajin. Gamin mendekatinya, ingin bicara dengannya, bertanya apa dia mau belajar kelompok dengannya. Tiba-tiba Se-hyun diserang oleh murid lain. Dia ingin merebut posisi 170 dari Se-hyun, karena dia peringkat 173. Anak kelas mereka langsung berkumpul saat perkelahian itu terjadi. Mereka bersorak. Se-hyun diancam oleh murid yang lain. Jika dia tak gelut dengan benar, mereka akan melaporkannya ke OSIS, memaksanya bertarung. Se-hyun pun berusaha untuk melawan murid ini. Tapi gagal. Se-hyun dikalahkan. Dan peringkat 173 menang. Memang ada sistem peringkat yang selalu diupdate di STM Yusung. Tak lama guru BP mereka datang, meminta mereka untuk kembali ke bangku masing-masing. Gamin membantu Se-hyun untuk bangkit dan membereskan barangnya. Guru itu ingin memperkenalkan wali kelas baru mereka. Wali kelas lama mereka tiba-tiba cuti karena urusan keluarga. Seorang gadis muda masuk. Inilah wali kelas baru mereka yang bernama Lee Han-kyung. Han-kyung adalah guru kursus yang pernah mengajari Gamin waktu dia kecil. Dia ingat guru ini selalu memujinya. Walaupun nilainya rendah, dia punya bakat jika terus belajar. Tapi Han-kyung tak mengenali Gamin yang telah remaja. Para murid ini keterlaluan dan hanya mencandai guru baru ini. Han-kyung pun mulai mengabsen, tapi para murid tak ada yang menanggapinya dengan serius. Seorang murid yang bernama Lee Han-woo tak senang. Keributan di kelas mengganggu tidurnya. Han-woo melemparkan gelas minuman. Dan itu hampir mengenai bu guru ini. Han-woo memang berandalan yang ditakuti di kelas ini. Dan dia menghampiri murid yang ribut tadi, menamparnya. Bu guru Han-kyung menegurnya, tapi murid ini tak peduli. Han-woo ingin kembali ke tempat duduknya, tapi minuman yang dilemparnya tadi milik murid ini. Dia menantang Han-woo, dan hasilnya dia terlempar di pintu keluar. Semua murid bersorak dan ingin melihat gelut itu, dan di antara mereka juga ada yang mulai bertarung. Han-woo pun menghajar pemuda ini. Dan itu membuat guru Han-kyung kesal, membanting bukunya meminta semua muridnya duduk kembali. Han-woo pun kembali duduk. Tersenyum pada guru baru, lalu kembali tidur. Gamin hanya memperhatikan apa yang terjadi di sana. Han-kyung sedang membuang sampah kelas. Dan gadis ini melihat sekeliling, banyak murid yang sering merokok. Dan tiba-tiba Gamin menghampirinya, lalu menyapanya. Han-kyung akhirnya mengingat Gamin. Dia sudah besar sekarang. Dulu Han-kyung pernah berhenti tiba-tiba mengejar Gamin karena alasan keluarga dan meminta maaf. Gamin berharap dia tetap mengajar di sekolah ini. Wali kelas yang dulu hanya bertahan 1 bulan. Han-kyung menjawab dia akan mencoba bertahan. Gamin memberitahu rencananya untuk membuat studi grup. Dan Gamin mulai mendekati Se-hyun. Dia mengikuti kemana Se-hyun pergi. Dia masuk ke pustaka. Gamin baru tahu sekolah ini punya pustaka yang bagus. Dan mulai sering menawarinya makanan. Duduk di meja makan yang sama. Tapi Se-hyun selalu menghindarinya. Waktu itu mereka sedang di pustaka. Gamin tetap mengikutinya. Karena bosan diikuti, Se-hyun mau mengajarinya.
Setelah mengajari Gamin, Sehyun menyadari Gamin sangat tak berbakat dalam belajar. Banyak pelajaran yang tak dia mengerti, dia lambat sekali. Tapi Sehyun mengakui kegigihan Gamin dalam belajar. Catatannya sangat bagus, dia mencatat semuanya. Sehyun penasaran, kenapa Gamin sangat berusaha keras. Gamin menjawab, dia hanya ingin nilainya bagus dan masuk ke universitas terkenal. Gamin juga merasa Sehyun sangat pintar dan rajin, mengajaknya untuk bergabung dalam studi grupnya. Sehyun merasa itu adalah ide yang konyol, karena mereka bersekolah di tempat yang buruk. Sehyun tak yakin kalau Pi Han-woo akan menyetujui berdirinya studi grup ini. Gamin tak mengerti. Lalu Sehyun menunjukkan ranking aplikasi yang ada di sekolah mereka. Gamin makin bingung. Sehyun menjelaskan, di daerah ini ada geng yang sangat berbahaya, bernama Yongbek. Dan Pi Han-woo adalah anak dari pemimpin geng Yongbek yang bernama Pi Yongbek. Dia adalah gangster yang ditakuti di daerah Jongguk-gu. Pi Han-woo membuat ranking aplikasi untuk membuat para murid terobsesi pada kekuatan. Gamin merasa itu tak ada kaitannya dengan studi grup yang akan dia buat. Gamin pun menunjukkan hasil rapor Sehyun yang dibuangnya. Dan Sehyun ternyata peringkat 2 dari seluruh murid di sekolah. Gamin jadi makin yakin untuk membuat studi grup dengan Sehyun, mewujudkan impiannya untuk masuk ke universitas. Sehyun tak menyangka Gamin menemukan hasil rapor yang telah dibuangnya. Bukannya senang, Sehyun malah semakin kesal. Dia tak tahu apa-apa. Lupakan rencananya membuat studi grup. Sehyun pun pergi dari sana. Sementara itu, Han Kyung menemui wakil kepala sekolah Jung. Dia protes banyaknya kaleng drum di halaman. Itu digunakan murid-murid untuk membuang rokok. Tapi wakil kepala sekolah Jung juga merokok. Wakil kepala sekolah meminta Han Kyung tak terlalu khawatir. Dia akan mengizinkannya untuk membuang drum yang berisi puntung rokok itu. Mungkin para murid bisa berhenti. Semoga dia berhasil. Peringkat 1 selalu diumumkan kepada murid sekolah setiap 2 minggu. Peringkat 1 diduduki oleh Pi Han-woo. Dia selalu dipuji dan diberi penghargaan oleh semua murid. Dan inilah orangnya. Semua murid menjilatnya dan memujinya. Hari itu Gamin baru tahu alasan Sehyun menolaknya membuat studi grup. Sehyun sedang di dalam toilet. Seseorang menyenggolnya. Sehyun mengira kalau itu adalah perbuatan Gamin. Dia kesal, tapi ternyata itu adalah Han-woo. Orang ini membawanya dan menghajarnya di studio gudang prakarya. Han-woo meminta kompensasi pada Sehyun kalau dia memang bersalah. Han-woo terus memukuli Sehyun. Besok dia harus membawa uang $200 sebagai kompensasi. Tak jauh dari tempat itu, Han Kyung sedang membuang drum puntung rokok dan mendengar keributan. Ternyata Han-woo dan teman-temannya sedang menghajar Sehyun. Han Kyung berniat untuk meminta bantuan guru yang lain. Tapi anehnya mereka seperti tak peduli, ketakutan dan pergi dari sana. Ada yang aneh dengan sekolah ini. Dan Han Kyung memutuskan untuk mengatasinya sendiri. Gamin muncul mencegahnya. Gamin menawarkan diri untuk menghentikan mereka. Sehyun adalah calon anggota studi grupnya. Gamin masuk ke sana, menyemprotkan apar dan menutupi wajahnya dengan masker las. Langsung kabur menggendong Sehyun. 괜찮아? Saat sadar, Sehyun melihat Gamin yang menyelamatkannya. Dia tak berterima kasih padanya. Kenapa dia melakukan ini? Jangan ikut campur dan mengganggunya. Sehyun malah marah pada Gamin. Karena kini dia akan menjadi target rundungan Han-woo. Karena kabur saat dipukuli. Dia akan menjadi target mereka setiap hari. Sehyun sangat ingin belajar. Tapi bertahan hidup di sekolah ini terasa seperti pertaruhan hidup dan mati baginya. Itu membuat Gamin terdiam. Sehyun bangkit dan akan kembali ke studio prakarya tadi. Saat Sehyun kembali, Hyun-woo menunggunya di lorong dan memaksa Sehyun untuk memberitahu siapa yang menyelamatkannya tadi. Tapi anehnya Sehyun tak mau membongkar identitas Gamin. Hyun-woo menghajarnya dan bersiap akan memukulnya. Itu adalah tendangan yang akurat. Inilah sebenarnya siapa sosok Gamin. Walaupun dia tak berbakat dalam belajar, dia sangat mahir dalam olahraga dan seni bela diri. Dia memegang teguh dalam tubuh yang kuat, ada pikiran yang sehat. Sejak SD dia selalu berlatih olahraga dan bela diri. Seorang pria misterius melatihnya. Dari bacaan di belakang, Hanlim Gymnasium. Apakah komik Yongha akan dibuat jadi drakor juga? Satu universe dengan ini. Dan satu pukulan membuat Han-woo pingsan. Dan Gamin meminta sekali lagi agar Sehyun bergabung dengannya untuk studi grup. Tapi Sehyun menolak ajakannya. Sehyun merasa kalau Gamin juga takut menjadi target murid yang lain. Karena itulah dia mengenakan topeng saat membelanya. Dia juga tak percaya diri. Gamin terdiam dan Sehyun meninggalkannya. Sehyun kembali ke rumahnya di sebuah komplek apartemen yang kumuh. Ayahnya adalah seorang pemabuk yang tak mementingkan soal pendidikan anaknya. Dia hanya meminta Sehyun untuk cepat lulus lalu bekerja untuk membantunya mencari uang. Sehyun sebenarnya sudah muak dengan omongan ayahnya. Ayahnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia sudah mengikuti perkataan ayahnya dan masuk ke STM Yusung. Itu membuat ayahnya marah dan melemparnya. Sehyun pun keluar hanya bisa meratapi nasibnya. Di sekolah dirundung, di rumah tak diterima.
Gamin terdiam di kamarnya. Sejak kecil Gamin tak pernah diterima dalam studi grup karena dia adalah murid dengan peringkat terendah. Padahal dia sangat ingin belajar. Tak ada kelompok belajar yang menerimanya. Dia selalu ditolak dengan berbagai macam alasan. Gamin semakin membenci dirinya yang sangat tak berbakat belajar. Tapi ibunya selalu mendukungnya. Ibunya sebenarnya tak memaksanya memiliki nilai yang bagus. Pagi pun datang, Han Kyung bangun. Sebenarnya dia malas untuk mengajar hari ini, tapi dia memaksanya tetap bersemangat untuk pergi ke sekolah. Sesampai di sekolah, paginya langsung kacau saat melihat room yang telah dipindahkannya dengan susah payah kembali ke tempat semula, penuh dengan murid-murid yang merokok. Pak guru yang juga dekan siswa datang dan marah-marah. Para murid segera bubar. Pak Rin meminta Hun Kyung untuk memindahkan drum itu karena akan ada inspeksi sekolah mendadak. Wakil inspektur pendidikan akan datang. Guru Rin langsung buru-buru pergi. Mau tak mau Han Kyung harus kembali memindahkan drum-drum itu. Dan tiba-tiba seorang murid datang membantunya. Murid itu bernama Bak Gonyop. Gonyop merasa kalau sebaiknya inspektur harus melihat drum ini agar sekolah mereka bisa lebih baik. Han Kyung sebenarnya setuju, tapi mereka harus tetap berusaha untuk menjaga citra sekolah. Karena bel masuk sudah berbunyi, Han Kyung meminta Gonyop untuk kembali ke kelasnya dan Han Kyung akan membereskan sisanya. Di saat yang sama, wakil kepala sekolah sedang membawa wakil inspektur untuk berkeliling, memeriksa keadaan sekolah. Wakil kepala Jung sangat takut dengan inspektur. Dengan satu laporan yang salah saja, karirnya bisa terancam. Saat di luar, mereka melihat Han Kyung yang sibuk mengurus drum. Wakil kepala sekolah kaget memberi kode ke Pak Rin. Tapi inspektur malah menghampiri Han Kyung karena merasa tak asing dengannya. Dia merasa pernah bertemu dengannya. Han Kyung tak ingat jika mereka pernah bertemu. Dan tiba-tiba ada linggis yang terbang keluar sekolah. Mereka semua kaget dan Han Kyung segera berlari ke kelasnya. Dan inilah yang terjadi 10 menit sebelumnya. Gamin masuk ke sekolah seperti biasanya. Tapi dia menemukan catatan milik Sehyun di lacinya. Catatan itu berisi soal matematika yang pernah dikerjakan oleh Sehyun. Gamin sangat senang. Dia langsung menghampiri Sehyun untuk berterima kasih. Tapi tiba-tiba sebuah kursi melayang ke kepalanya. Dan pelakunya Henwoo yang ingin mengajak Gamin gelut pagi ini. Dia sudah tahu orang di balik topeng kemarin adalah Gamin. Henwoo meminta semua orang keluar, termasuk Sehyun. Gamin memintanya keluar, dia akan baik-baik saja. Henwoo menyalakan rokoknya dan mulai membakar buku itu. Henwoo menyerang. Dengan gampang Gamin jatuhkannya. Semua murid kaget melihatnya, termasuk Gonyop yang ada di sana. Berkali-kali Henwoo dijatuhkan. Fokus Gamin hanya ingin memadamkan api di buku. Tapi terlambat, buku itu sudah rusak. Itu membuatnya marah. Henwoo menyerang dengan linggis. Dan linggis pun terbang ke jendela. Henwoo pun mulai takut dan mengambil tas, melemparnya. Dan spin kick 360. Henwoo pingsan. Semua orang kaget, tak menyangka Gamin peringkat 200 ke bawah sekuat ini. Buku catatan matematika tak bisa diselamatkan. Dia menghampiri Henwoo yang pingsan, berteriak agar dia meminta maaf ke Sehyun. Sehyun jadi ingat kebaikan Gamin yang menjaganya ketika tertidur di pustaka dan membelikannya makanan. Buku itu sebenarnya dibuang ayahnya dan Sehyun mengambilnya kembali. Sehyun pun mendatangi Gamin. Gamin meminta maaf padanya karena telah merusak catatan pemberiannya. Sehyun mengambil buku itu, membuangnya ke tong sampah. Dia tak perlu melakukan sejauh ini. Gamin menjawab, dia telah susah payah menulisnya. Sehyun akhirnya setuju untuk bergabung dengan studi grup milik Gamin. Tentu saja Gamin tersenyum senang. Lee Han Kyung bergegas mendatangi kelas. Dia melihat Gamin dan juga melihat Henwoo yang pingsan dan segera memadamkan api. Han Kyung memarahi Gamin, meminta penjelasannya. Tapi inspektur yang meninjau sekolah sudah lebih dulu ada di sana dan bertanya apa dia pelakunya, pembakaran dan penyerangan. Gamin dibawa ke ruang kesiswaan untuk dimintai keterangan. Sehyun masuk sana dan memberikan kacamatanya yang ketinggalan di kelas. Gamin berterima kasih Sehyun ikut peduli. Sehyun ingin berterima kasih karena telah membelanya. Gamin pun menjawab dia adalah temannya. Tak lama, inspektur dan wakil kepala sekolah Jung datang. Juga ada Bu Guru Han Kyung. Sehyun langsung pamit dan keluar dari ruangan. Wakil kepala memarahi Gamin. Dia akan dikeluarkan dari sekolah dan orang tuanya akan dipanggil.
Sementara itu Sehyun ingin kembali ke kelas. Para murid yang sedang ramai tiba-tiba ketakutan dan berbaris ke sudut. Sehyun segera menghindar ke samping. Ternyata rombongan bawahan Pi Han-woo melewati ruangan itu. Mereka menjemput Hyun-woo dan membawanya ke atap. Inilah penguasa STM Yusung, Pi Han-woo, anak gangster paling berkuasa di kota ini. Tak jauh dari sana, Bak Geun-yup memperhatikan mereka dari jauh. Sementara itu di dalam ruangan, Gamin tak bisa menghindar dari hukuman. Wakil kepala sekolah tetap pada keputusannya. Dia akan mengeluarkan Gamin. Han Kyung protes. Gamin tak bersalah. Inspektur yang memeriksa sekolah itu tak memberikan respon. Dia cuma diam dan akan pergi dari sana. Dan Han Kyung bicara membela Gamin. Dia memberikan pandangannya selama 2 hari mengajar di sekolah ini. Sekolah ini sangat buruk. Sekolah ini lebih memperhatikan pendapat wakil kepala sekolah daripada 600 murid. Wakil kepala marah dan tak terima. Han Kyung protes soal perundungan yang terjadi di sekolah ini. Ini adalah kekerasan yang tak dibenarkan. Tak ada cara murid untuk melindungi diri di sini. Setelah mendengar kritikan itu, inspektur ini akhirnya ingat di mana dia bertemu dengan Lee Han Kyung. Tahun lalu ternyata Han Kyung adalah peringkat tertinggi dalam ujian penerimaan sertifikasi guru. Wakil kepala Jung tak percaya mendengarnya. Tapi tiba-tiba Han Kyung menarik berkas pendaftarannya dan batal menjadi guru negeri. Gamin juga ingat kalau Bu Guru Han Kyung pernah bicara dengannya soal keinginannya menjadi guru di sekolah negeri. Inspektur ini meminta Han Kyung memberikan solusi lain untuk mengatasi masalah di sekolah ini. Han Kyung menyarankan untuk membuat studi grup seperti yang disarankan oleh siswa ini, agar semua siswa punya kesempatan untuk belajar. Dia akan memandu Gamin untuk membuat studi grup. Inspektur ini tampak tertarik dengan ide Han Kyung. Dia juga melihat kenakalan yang ada di STM Yusung. Wakil kepala Jung terdiam. Inspektur mengkritiknya, banyak kesalahan yang dilakukan sekolah ini. Dan inilah kegiatan yang Gamin lakukan setiap pagi, berlatih dan melatih badannya. Sapam komplek memberitahu waktunya telah habis. Gamin segera berlari pulang dan pura-pura tidur. Dia selalu menyembunyikan ini dari ibunya. Dia pura-pura bangun dan bersiap akan ke sekolah. Pagi itu Sehyun menunggu Gamin agar bisa berangkat sekolah bersama. Gamin mengejarnya dan mereka pun bareng ke sekolah. Akhirnya dengan berat hati, wakil kepala sekolah mengizinkan Han Kyung untuk membentuk studi grup. Tapi dia memberikan persyaratan. Dan ibu Han Kyung memberitahu Gamin dan Sehyun. Mereka membutuhkan 5 anggota untuk menjadikan studi grup itu resmi di sekolah. Wakil kepala hanya memberikan mereka waktu 2 minggu. Artinya Gamin butuh 3 anggota lagi untuk membentuk kelompok belajar. Sehyun tak yakin bisa mencari 3 orang lainnya untuk bergabung. Tapi Gamin tetap yakin kalau mereka bisa melakukannya. Dan setelah itu Gamin dan Sehyun langsung menyebar selebaran soal studi grup. Para siswa yang berandalan tercengang dan kaget melihat pengumuman itu. Ada beberapa orang yang menelpon, tapi ternyata mereka tak berniat untuk benar-benar bergabung. Lalu seorang murid mendatangi Gamin dan Sehyun yang berada di perpustakaan. Murid itu adalah peringkat ketiga di kelas 1 di ranking aplikasi. Dia sebenarnya ingin gelut dengan Gamin. Sebelum masuk ke pustaka, murid lain sempat menghentikannya. Gamin adalah monster. Mereka menyebarkan rumor yang berlebihan soal pertarungan Gamin sebelumnya. Gamin bisa mengeluarkan api dari kakinya. Dia kejam. Tapi murid ini tak percaya. Dia bertekad akan mengalahkan Gamin. Saat dia masuk ke pustaka, Gamin mengira dia berminat untuk bergabung dalam studi grup. Berniat menyiapkan formulir pendaftaran untuknya. Dia menyerang Gamin, dan Gamin selalu kebetulan bisa menghindar. Dan akhirnya pemuda ini pingsan dengan sukses. Murid-murid yang menonton makin ketakutan. Gamin bingung kenapa orang ini mimisan dan pingsan. Sementara Sehyun bingung di kursinya. Aksi Gamin ditonton oleh para murid di luar ruangan. Mereka kembali membuat cerita berlebihan soal Gamin. Si nomor 3 dipukuli dengan buku, dibuat pingsan dengan pot bunga. Si nomor 3 dilarikan ke rumah sakit. Gamin adalah orang yang kejam. Gamin dan Sehyun masih berada di pustaka, membahas soal studi grup mereka. Gamin memiliki rencana lain untuk membuat para murid tertarik. Mereka harus menawarinya secara langsung. Rumor sudah beredar, gosip di mana-mana tentang kejamnya Gamin. Dia benar-benar menakutkan. Dan Gamin ingin mencari langsung para murid yang memiliki niat untuk belajar. Dia masuk ke ruangan istirahat, tapi rumor menyeramkan membuat para murid lain takut dengannya. Gamin mendekati ketiga orang ini. Mereka cuma terdiam. Dan siang itu mereka masuk ke kantin yang sangat ramai dengan para murid. Semuanya langsung bubar dan pergi.
Saat Sehyun dan Gamin mulai putus asa, mereka melihat seorang murid yang bernama Bak Gunyup. Infonya Bak Gunyup adalah murid yang pernah bersekolah di Amerika, dan Sehyun pernah satu sekolah dengannya. Mendengar hal itu, Gamin langsung semangat berlari mengejar Gunyup dan mengajaknya bergabung dengan studi grupnya. Gunyup tak mengubris ajakan Gamin, langsung menolaknya. Besoknya, Bu Han Kyung merasa ada yang salah dengan murid Lee Hen Yu yang tak datang ke sekolah. Dia mencoba menelpon, tapi tak tersambung. Bu guru ini melihat biodatanya, lalu mencari alamatnya. Datang ke rumahnya untuk mengecek keadaannya, tapi tak ada orang di rumah. Dan sudah beberapa hari berlalu, masih tak ada yang bergabung dengan studi grup kedua orang ini. Mereka berdua pusing. Bu Han Kyung datang dan mengajak keduanya untuk pergi ke toko buku. Kedua orang ini langsung semangat, mereka pun sampai di toko buku. Sehyun dan Gamin membeli barang-barang yang diperlukan untuk belajar, sementara Gamin membeli berbagai macam pulpen dan sebuah buku yang dirahasiakannya, buku tentang Bruce Lee. Sehabis dari toko buku, Han Kyung mentraktir kedua muridnya makan. Dan mereka melanjutkan makan es krim di taman. Sehyun bertanya, kenapa Gamin membeli banyak pulpen? Dengan bangga, Gamin menjelaskan keunggulan pulpen masing-masing, membuat kedua orang ini tercengang. Dan kedua murid ini bertanya, kenapa Bu Guru Han Kyung datang mengajar ke STM Yusung, padahal dia bisa memilih sekolah yang lebih baik. Han Kyung cuma tersenyum. Buku milik Gamin malah tertinggal di kantong belanja Bu Guru ini. Gamin memeriksa tasnya, bukunya tak ada di sana. Dia tak bisa mengambil bukunya malam ini karena dia punya jam malam dan tak bisa keluar lagi. Dia harus pulang sekarang. Bu Han Kyung menyadari buku Gamin terbawa olehnya, mencoba untuk menghubungi Gamin, tapi tak terangkat. Gamin yang baru selesai mandi melihat HP-nya, ada panggilan dari Bu Guru. Dan guru muda ini hampir sampai ke apartemennya. Saat dia akan masuk, dia menyadari pintu apartemennya telah dibobol. Saat dia masuk ke dalam, itu perbuatan Han Woo dan teman-temannya. Han Kyung pun meminta mereka untuk keluar dari rumahnya, dan dia tak akan memanggil polisi. Tapi Han Woo mengejek guru ini. Dia datang ke sini atas suruhan dari Han Woo, yang memintanya untuk menghentikan Han Kyung mengajar di STM mereka. Sikapnya mulai mengganggu suasana di sekolah. Han Kyung tak mengenal murid yang bernama Han Woo ini. Lalu ponsel Han Kyung berbunyi. Panggilan masuk dari Gamin. Han Woo langsung membuang ponsel itu, dan menyerang bu guru muda ini. Gamin heran, HP-nya tak terangkat. Dia memutuskan akan baca buku saja. Sementara itu di apartemen, Han Woo ingin menyerang bu guru muda ini. Tiba-tiba lampu apartemen mati. Seorang pria masuk menghajar Han Woo dan teman-temannya, lalu kabur membawa bu guru ini. Han Woo dan teman-temannya langsung mengejar. Tapi keduanya berhasil naik lift. Han Woo kesal tak berhasil mengejarnya. Ternyata pemuda itu adalah Bak Gunyup yang pernah membantu Han Kyung saat memindahkan drum sampah. Han Woo dan teman-temannya segera turun dari tangga darurat dan mengejar. Saat keluar lift, anggota Han Woo yang lain menghalangi dan langsung dihajar Gunyup. Mereka kembali turun dan kabur ke area parkiran, bersembunyi di antara mobil-mobil. Melihat kelompok Han Woo sudah di sana dan mencari mereka, Han Kyung meminjam ponsel Gunyup dan akan menghubungi polisi. Tapi mereka ketahuan. Para berandal ini mengepung keduanya. Han Kyung meminta mereka semua untuk tenang. Semuanya bisa diselesaikan. Tapi salah satunya memukul Han Kyung, membuat bu guru ini pingsan. Bak Gunyup pun terpaksa melawan para berandal ini. Dia memakai kenakalnya. Satu orang dijatuhkan. Gunyup kembali menghajar para berandal ini, tapi mereka terlalu banyak. Dan dia dijatuhkan. Sementara itu Gamin mulai merasa tak nyaman karena Han Kyung tak kunjung menjawab teleponnya. Gamin memutuskan keluar, akan pergi ke apartemen Han Kyung. Di luar sebuah motor melintas. Gamin mendengar target tertangkap. Gamin melihat ke arah mana motor tadi pergi. Sementara itu di area parkiran, Han Woo mengingat siapa Gunyup. Dia adalah alumni SMP Segang. Dulu saat SMP, dia sempat membuat heboh karena kasus kriminal. Dan Gunyup mendapatkan cedera itu di dadanya saat SMP. Han Woo makin yakin ini orangnya, dan para berandal yang lain langsung memukuli Gunyup tepat di lukanya, membuatnya kesulitan dan tak bisa melawan. Han Kyung yang mulai sadar menangis, meminta para berandal ini untuk berhenti menyerang Gunyup. Han Woo ingin memukul bu guru ini lagi, tapi dia dihentikan seseorang, yaitu Gamin. Dan semakin banyak para berandalan ini datang. Dan Han Woo dilempar. Gamin melepas kacamatanya dan gelut dimulai.
Gamin merebut kayu yang digunakan lawannya. Dan salah satunya menggunakan rantai. Gamin melilit rantai dengan kayu dan menjadikannya nunchaku. Ibu Gamin yang di rumah mencari anaknya, tapi dia tak ada di kamar. Saat ibunya memeriksa kalender, tertulis jadwal latihan nunchaku di sana. Dan tentu saja Gamin sangat familiar dengan senjata ini. Nunchaku buatan di tangannya beraksi, menghajar para berandalan ini. Nunchaku itu langsung rusak saat Gamin berhasil menghajar mereka semua. Mereka semua langsung kabur dan meninggalkan Henwu. Gamin langsung memeriksa keadaan Bu Guru. Henwu yang masih bisa bangkit berniat menyerang Gamin. Gonyop berhasil mencegahnya. Gonyop ingin menghajar Henwu karena pemuda ini tahu sesuatu. Gonyop sedang menyelidiki sebuah kasus, dan Gonyop tanpa ampun menghajarnya. Dia adalah anak buah Pi Hanwoo, dan Gonyop ingin menyerang dengan linggis. Gamin menghentikannya. Genggaman Gamin sangat kuat. Gonyop marah. Orang ini tahu penyebab ibunya meninggal. Han Kyung seperti mengingat sesuatu. Henwu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Gonyop berusaha mengejar, tapi tubuhnya tak sanggup karena lukanya cukup parah. Dia sangat kesal dan marah. Dia memberitahu sikap Han Kyung sangat mirip dengan ibunya yang telah menjadi korban. Han Kyung terdiam. Ganyup juga merasa kalau studi grup yang ingin dibuat Gamin sia-sia. Mereka bersekolah di STM Yusung. Itu tak akan berhasil. Lalu pemuda ini pergi dari sana. Han Kyung pun mengembalikan buku milik Gamin yang terbawa olehnya. Gamin masih khawatir dengan Han Kyung karena apartemennya sudah tak aman. Han Kyung meminta Gamin tak usah khawatir, fokus saja dalam belajar. Buku yang terbawa tadi ternyata adalah buku biografi Bruce Lee. Setelah Gamin pergi, Han Kyung kembali ke apartemennya. Dia masih shock dan lelah dengan semua kejadian malam ini. Dia sempat berpikir untuk melaporkannya ke polisi. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Murid bernama Hun Jae datang menemuinya dan berlutut. Dia adalah teman dari Henwu yang ikut dalam penyerangan tadi. Awalnya Han Kyung sempat ragu menemuinya. Dia pun berusaha mengumpulkan keberaniannya dan bicara. Hun Jae ingin meminta maaf pada Bu Guru. Dia terpaksa melakukan semua ini. Semua ini adalah suruhan dari Pi Hanwoo. Nyawanya dalam bahaya jika dia tak menurut. Han Kyung bersedia untuk memaafkannya, tapi ada hal yang ingin dia tanyakan. Waktu yang tersisa untuk Gamin mengumpulkan anggota studi grup makin menipis. Tak ada perubahan dan penambahan anggota. Mereka berdua mulai putus asa. Tiba-tiba ada seorang murid yang menelpon Gamin. Dia tertarik untuk bergabung. Murid itu bernama Lee Ji-woo. Gamin dan Sehhyun sangat bersemangat dan ingin menemui murid itu secara langsung. Mereka sempat ragu untuk masuk ke kelasnya. Sehhyun mendorongnya, dan semua murid di kelas itu adalah wanita. STM Yusung sebenarnya adalah sekolah campuran. Sementara itu Han Kyung bertanya pada seorang guru, siapa Pi Hanwoo? Guru ini memintanya jangan bertanya lagi, dia bisa kehilangan nyawanya. Dan itulah kenyataannya, guru laki-laki ini pergi. Tapi ternyata Han Kyung tetap memanggil seorang murid ke ruangannya. Dan dia ternyata Pi Hanwoo. Kembali ke Gamin dan Sehhyun yang akan mencari murid yang bernama Lee Ji-woo. Semua murid wanita memandangnya. Gamin tak sanggup berlama-lama di kelas itu dan keluar. Mereka tak tahu wajahnya. Sehhyun memintanya bertanya di dalam. Tiba-tiba di kelas sebelah ada yang memanggil nama Ji-woo. Inilah gadis yang bernama Lee Ji-woo. Sehhyun langsung mengatakan mereka tak mungkin menjadikan Ji-woo anggota. Dia adalah saudara kembar Lee Hen-woo, murid yang bermasalah dengan Gamin. Di dalam Ji-woo ditampar gadis yang bernama Hwang Mi-hye dari komite disiplin. Dia marah kenapa Ji-woo tak mengantar makan siangnya. Gadis di sebelahnya ini bernama Choi Hee-won. Mi-hye mengambil kertas yang ada di meja. Itu tabel rencana belajar, persiapan ulangan tengah semester. Mi-hye mengejek mereka berdua dan akan menampar Hee-won dan langsung dicegah oleh Ji-woo. Dia hanya boleh memukulnya, jangan temannya. Itu membuat gadis ini semakin kesal, menampar dan menendang Ji-woo. Dia mengancam, makan siangnya harus diantar setelah pergantian mata pelajaran. Dan dia ingin membuang permen karetnya ke kertas itu. Tiba-tiba Gamin sudah di dalam. Dia membaca dan memuji tabel itu. Gadis ini tentu marah. Siapa si kacamata ini? Dan seseorang masuk. Dia adalah ketua komite disiplin STM Yusung, Kim Yoo-jin. Dia mengenali Gamin yang menghajar Hen-woo. Dia mengaku Ji-woo adalah pacarnya, tapi Ji-woo terlihat sangat membencinya.
Sehhyun melihat keadaan tak kondusif, menarik Gamin pergi dari sana. Orang ini mengancam Jiwoo yang berani bicara dengan pria lain dan akan menghukumnya, memintanya mengulurkan tangannya. Anehnya Jiwoo menurut, pukul saja. Saat dia akan memukul, permen karet menempel di wajahnya. Gamin kembali ke sana, bertanya apakah Jiwoo benar pacarnya, kenapa dia ingin memukulnya. Orang ini marah, mengatai Gamin merasa dirinya hebat. Setelah mengalahkan Henwoo, dia membuka kacamata Gamin dan ingin membantingnya. Tiba-tiba dekan siswa Guru Rin sampai di sana, meminta mereka bubar. Gyujin pergi dari sana dan berkata dia menandai Gamin. Gamin baru sadar semua siswi di kelas itu memandangnya. Sehhyun dan Gamin kembali ke pustaka. Dia memarahi Gamin yang berani melawan OSIS. Mereka di gerbang setiap hari. Sehhyun mengatakan mereka dalam masalah jika membuat anak OSIS kesal. Dan seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Choi Haewon, teman Jiwoo. Gadis ini menjelaskan apa yang terjadi. Dialah yang menelpon dan membuat formulir atas nama Jiwoo, menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jiwoo temannya sedang dirundung oleh Mihee dan kelompok OSIS. Itu berawal dari dirinya yang diganggu dan dipala. Jiwoo tentu tak terima dan mengambil kembali uang itu. Semua gadis di sekolah rata-rata takut dengan Jiwoo karena dia adalah juara judo. Tapi ada insiden yang terjadi setelah itu. Saudara Jiwoo satu-satunya, Henwoo, adalah kurir paruh waktu. Dia mengantar sesuatu yang penting. Diserang orang di jalan dan barangnya hilang. Ternyata barang itu diambil oleh Gyujin dan teman-temannya. Karena itu barang penting, Henwoo harus melakukan sesuatu jika ingin barangnya kembali. Mereka memaksa Henwoo mengambil uang di mesin penukar barang dan merekamnya. Barang itu memang dikembalikan, tapi urusan belum selesai. Gyujin memeras Jiwoo dengan video saudaranya. Jiwoo sebenarnya benci dengan saudara laki-lakinya, tapi cuma dia satu-satunya keluarganya. Dia mau tak mau harus menahan ini. Gyujin juga menggunakan Mihee yang anggota OSIS untuk merundung Jiwoo. Dan Haewon ingin meminta bantuan, karena tak lama lagi dia harus pindah sekolah karena pekerjaan ayahnya. Dia memohon bantuan Gamin, tolong singkirkan video itu, dan dia akan memastikan Jiwoo akan masuk kelompok belajar. Gadis ini memohon dengan mata berkaca-kaca, membuat Sehhyun terpesona dan menyanggupinya. Gamin juga setuju dan bertanya di mana video itu. Sehhyun langsung pucat begitu tahu video itu ada di ruang OSIS. Komite disiplin atau OSIS adalah perundung resmi yang diakui sekolah. Sebagai imbalan mengalahkan pembuat onar di sekolah, mereka diizinkan merundung orang lain. Disinilah ruangan OSIS STM Yusung. Dua orang anggota OSIS sedang mencari sesuatu. Mereka penasaran apa yang membuat Jiwoo, si gadis manis yang galak itu diam. Dan mereka menemukan flash disknya dan ingin segera menontonnya. Dan Gyujin datang ke sana, memarahi kedua anggotanya. Kedua anggota ini dihajar. Tapi akhirnya mereka boleh menontonnya. Gyujin akan menggugahnya ke GoTo, aplikasi streaming. Dia berniat menyebarkannya dan tak akan menepati janjinya ke Henwoo. Jika Henwoo masuk ke penjara remaja, mentalnya akan lemah dan dia akan gampang merayunya. Gyujin tertawa. Ini semua sudah diatur. Dia memuji Pi Hanwoo. Dan ternyata Gamin bersembunyi di lemari ruangan OSIS. Dia sangat geram dan memukul. Dua orang ini mendengar dan segera memeriksa. Gamin keluar dan menghajarnya. Gyujin tak menyangka Gamin ada di sini. Dia pasti mengincar flash di sini. Pasti Jiwoo yang menyuruhnya. Dan curiga jangan-jangan Gamin menyukai Jiwoo. Kembali Gamin memukul. Dan Gyujin membantingnya. Tapi itu disengaja. Gamin segera mengambil flash disknya dan menyerah. Gyujin marah, dia akan menghajar Gamin. Orang ini adalah ban hitam judo dan membantingnya, tapi kali ini tak berhasil. Dan Gamin menghajarnya. Orang ini jatuh. Gamin mengambil kacamatanya dan ingin keluar. Tiga orang anggota judo sudah di luar, kaget melihat keadaan di dalam. Dan langsung menyerang Gamin. Sehhyun dan Haewon yang memperhatikan dari jauh cemas. Apakah mereka perlu membantu? Apa yang harus mereka lakukan? Sehhyun punya ide. Mereka harus mengalihkan perhatian anak-anak OSIS dan pura-pura bertengkar di depan ruangan OSIS. Saat dia berjalan ke sana, maki dia dan katakan dia brengsek. Tapi ternyata lucunya, Haewon tak pernah mengucapkan kata-kata kasar dalam hidupnya. Gadis ini bingung. Dan Jiwoo turun dari tangga melihat mereka berdua. Sementara di dalam, ketiganya menyerang Gamin. Tapi tak berhasil. Ketiga pejudo ini dijatuhkan. Orang-orang yang lain tak menyerah dan kembali menyerang Gamin. Gamin selalu bisa lolos.
Tapi akhirnya Gamin kena banting dan menjatuhkan flash disk. Dengan cepat menggenggamnya kembali. Semua orang menangkap Gamin, memaksa dia melepaskan flash disknya. Dan Gyujin bangkit sudah di depan komputer. Biarkan saja flash disk itu. Dia akan menggugah video itu ke YouTube. Filenya sudah di komputer. Hidup Henwoo akan berakhir dan Jiwoo akan merana. Gamin sangat marah. Orang ini menekan tombol upload. Sementara di luar, keduanya menjelaskan apa yang terjadi ke Jiwoo. Gadis ini akhirnya mengerti apa yang terjadi. Si kacamata gila berjuang di dalam. Mereka berdua tak perlu terlibat. Harusnya dia mengakhiri ini sendiri. Jiwoo segera melangkah menuju ruangan OSIS. Hewon berusaha mencegahnya. Dan tiba-tiba dari pintu ruangan OSIS, seseorang berlari keluar. Gamin kabur membawa CPU komputer milik OSIS. Tentu saja anggota OSIS mengejarnya. Mereka semua melihat betapa gilanya Gamin hari itu. Tapi Gamin jatuh terpleset. CPU-nya jatuh di depan Sehyun. Gamin segera menghalangi orang-orang ini dan berteriak agar Sehyun membawa lari CPU itu. Videonya di sana. Hyujin mengejar dan Sehyun segera melarikan diri. Dan lebih banyak orang-orang OSIS mengejarnya. Sehyun kabur sekuat tenaga dan mengaburkan jejaknya. Dia berhasil sampai ke atap dan mencoba membongkar CPU itu. Tapi Gyujin sampai ke atas, memaki dan meneriakinya. Lebih baik dia mengembalikannya jika ingin hidupnya selamat di sekolah ini. Sehyun ketakutan. Tapi yang tak diduga, dia melemparkan CPU itu ke bawah dan pasti hancur. Gyujin marah dan ingin menghajarnya. Tiba-tiba Jiwoo sudah di belakangnya. Dan kita baru tahu gadis ini sangat ganas. Dia senang komputer itu hancur, jadi dia bisa memukulinya. Sekali lagi Gyujin dibanting. Itu pasti sakit. Jiwoo mengancamnya, jangan ganggu dia dan saudaranya. Sementara Gamin diseret Pak Guru Rin. Dia baru sadar flash disknya jatuh dan berteriak ke Hewon. Gadis ini langsung ingin mengambilnya. Tapi tiba-tiba Mihe lebih duluan mengambilnya. Mihe tak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu flash disk ini milik Gyujin dan akan mengembalikannya. Hewon bingung dan gelisah. Flash disk itu tak boleh kembali jatuh ke tangan OSIS. Dan tiba-tiba gadis manis ini memaki dan mengumpat sekeras-kerasnya. Mihe tentu saja kembali. Tak menyangka Hewon berani padanya dan mengejar. Hewon juga nekat dan berlari. Dan Mihe yang dikalahkan. Hewon segera mengambil flash disk itu kembali. Jiwoo datang ke sana, memuji temannya. Dia baru pantas menjadi murid STM Yusung. Gyujin berlalu dan dibopong oleh anggota OSIS yang lain. Sementara itu di ruangan lain, Han Kyung bertanya kepada Hanwoo, di mana Henwoo. Dia mendengar kabar Hanwoo dekat dengannya. Hanwoo membantahnya, orang itu bukan temannya. Hanwoo mengatakan Henwoo meminjam uang kepada ketua OSIS, Gyujin. Mungkin dia kabur gara-gara itu. Henwoo melakukan itu karena perintahnya, dan juga memasuki rumahnya, lalu mengancam dirinya. Dia meminta Hanwoo melepaskan Henwoo. Sudah cukup memanfaatkannya. Hanwoo tetap membantahnya, dia tak terlibat. Lebih baik Han Kyung memikirkan kelompok belajar yang dibuatnya. Orang seperti Henwoo tak perlu diurus. Han Kyung tak setuju. Sesuram apapun masa depan muridnya, dia tak bisa membiarkannya. Hanwoo pun berkata dia akan kecewa. Sementara itu Henwoo masuk ke sekolah dengan pakaian bebas dan dia naik ke atas, melewati Hewon dan saudarinya Jiwoo. Jiwoo kaget melihat saudaranya dan Henwoo ingat instruksi Hanwoo padanya. Ternyata dia telah dipermainkan Gyujin. Dia yang merampoknya ketika mengantar barang dan dia telah merekam video ketika dia mengambil uang lalu memeras saudarinya. Dan Hanwoo memberikan pisau untuknya membalas dendam dan Henwoo akan membalas dendam pada orang ini lalu ingin menyerang. Tapi hal yang tak terduga terjadi. Bu Guru Han Kyung menghalanginya dan dia jatuh. Sebenarnya Han Kyung pernah melihat biodata Henwoo. Dia hanya hidup berdua dengan saudari kembarnya. Anak ini sebenarnya tak jahat. Keadaanlah yang memaksanya jadi seperti ini. Henwoo menangis melihat keadaan Han Kyung. Dan Bu Guru ini berbisik padanya, jangan menyerah, dia akan membantunya. Han Kyung pingsan. Semua orang berlari. Dan Gamin segera menolong Bu Guru dan melarikannya. Dan mereka bertiga sudah di depan ruang operasi. Dan operasi itu akhirnya selesai. Jiwoo ragu-ragu di lorong rumah sakit. Dia merasa sangat bersalah atas ulah saudaranya.
Dan ternyata Bu Han Kyung baik-baik saja. Hewon segera menarik Jiwoo. Jiwoo dengan malu-malu masuk ke ruangan. Bu Han Kyung mengatakan dia baik-baik saja, tak ada bagian vitalnya yang kena. Jiwoo minta maaf atas apa yang saudaranya lakukan. Dia telah menyerahkannya ke kepolisian. Dia harus dihukum. Jiwoo akan membayar biaya pengobatannya. Beri dia waktu. Bu Guru Han Kyung menolaknya. Jiwoo hanya perlu bergabung dengan kelompok belajar gamin. Dan ternyata Hewon juga telah bergabung. Gadis ini tak jadi pindah sekolah. Dan Jiwoo menjawab dia akan bergabung dengan kelompok belajar gamin. Semua orang sangat senang. Perpustakaan adalah markas kelompok belajar mereka. Gamin bahkan membuat tabel yang berisi foto-foto anggota kelompok ini. Gamin sangat senang. Akhirnya dia punya teman untuk belajar. Mereka hanya butuh satu anggota lagi. Dan ternyata setelah Hanwoo ditangkap kepolisian, mereka juga membawa Hanwoo untuk diinterogasi. Tapi Jiwoo mengatakan orang tua Pi Hanwoo sangat berkuasa, jadi mustahil dia dihukum. Dan tiba-tiba kaca pustaka pecah dilempar batu. Seseorang berteriak dari luar, memanggil Yoon Gamin. Pria ini bernama Gang Tae-oh, peringkat nomor 1 di kelas 1 di aplikasi sekolah. Dia mendengar rumor Gamin telah mengalahkan Gyujin, menghajarnya habis-habisan. Semua anggota OSIS dikalahkan. Itulah yang membuat Tae-oh ingin menantang Gamin. Sehyeon menunjukkan papan peringkat, tapi Gamin tak peduli. Dia bisa tetap menjadi nomor 1 dan mengabaikannya. Tae-oh sangat kesal diabaikan. Dia meminta anggotanya membawa seseorang. Murid ini bernama Lee Jun. Dan kebetulan dia ingin mendaftar dan sudah mengisi formulir kelompok belajar. Gamin langsung marah. Satu anggota ini bisa menyelamatkan kelompok belajarnya. Tae-oh merobek formulir. Dia akan memukul siapa saja yang membawa formulir ini mulai sekarang. Dan itu membuat Gamin ngamuk. Dan yang tak disangka dia melompat ke bawah. Semua orang kaget. Dan dia menghajar Tae-oh dengan sekali pukul. Orang ini pingsan. Lee Jun terlihat bahagia dan dia yakin Gamin orang yang kuat. Lee Jun sangat buruk dalam bertarung. Meskipun dia sudah berusaha mati-matian, dia tak pernah berhenti belajar gelut. Tapi dia kalah dan selalu kalah. Di sekolah menengah pertama tak terhitung dia gelut. Tapi kemampuannya tak meningkat. Di mana saja dia berlatih, tapi dia tetap dikalahkan. Dia sangat ingin menjadi kuat. Dan suatu saat dia mendengar rumor di sekolah SMP-nya. Jika ingin menjadi kuat, pergilah ke STM Yusung. Lee Jun pun mendaftar. Dan akhirnya dia berhasil masuk ke STM Yusung. Saat dia masuk ke kelas orang-orang berkelahi, tempat itu sesuai harapannya. Dia mulai naik dari peringkat 180 dan gelut dari hari ke hari. Dan peringkatnya mulai naik. Lee Jun sangat tergila-gila dengan kekuatan. Tapi dia dikalahkan peringkat 17. Dia mencoba berkali-kali, tapi tetap saja dikalahkan si nomor 17. Dan tak sengaja, Lee Jun melihat aksi Gamin melawan Hanwoo dan melihat tendangan spin 360-nya. Disitulah dia memutuskan untuk bergabung dengan studi grup, langsung mengisi formulir. Tujuannya supaya lebih kuat. Dan melihat aksi Gamin yang menyelamatkannya, Lee Jun tak menyesal dengan pilihannya. Dia makin yakin. Tapi Gamin langsung menolak Lee Jun. Saat tahu kalau tujuannya bergabung dengan studi grup adalah untuk lebih kuat dan belajar gelut, bukannya untuk belajar. Gamin berdiskusi dengan ketiga temannya. Tujuan orang ini menjadi kuat. Lee Jun mengetuk pintu dengan keras. Berlatih gelut kan juga belajar. Gamin tetap diam. Lee Jun membujuk Gamin dan berjanji kalau dia juga akan belajar. Mendengar itu, Gamin membuka pintu, mengizinkannya untuk bergabung. Tapi Lee Jun harus mengerjakan tes yang Gamin berikan lebih dulu, soal matematika dasar. Gamin dan yang lainnya meninggalkan Lee Jun sendirian di pustaka sambil mengerjakan tes. Mereka ingin menjenguk Bu Han Kyung di rumah sakit. Ini adalah ujian. Lee Jun pun asik mengerjakan tes itu sampai sore. Saat Lee Jun hampir selesai mengerjakan tes, seorang gangster masuk ke pustaka. Pria itu mengira kalau Lee Jun adalah Yoon Gamin. Dia melihat buku itu, namanya Gamin, memintanya untuk ikut. Ada ujian yang harus dia lewati. Dan entah dorongan dari mana, Lee Jun pun memutuskan untuk berpura-pura sebagai Gamin dan pergi mengikuti pria ini. Dia dibawa dengan mobil, pergi dari sekolah, dan seseorang melihat itu. Lee Jun cuma tersenyum, tak tahu bahaya yang menantinya. Dia ingat masa kecilnya. Saat kecil, Lee Jun merasa kalau dirinya sangat lemah. Tapi ada seorang teman yang bernama Anti yang menolongnya ketika dirundung. Anti percaya kalau suatu hari Lee Jun akan menjadi kuat dan akan ada waktunya dia mengalahkan semua orang. Dan saat mereka hampir lulus SMP, Anti bergabung dengan geng Yeonbaek. Dia meninggalkan temannya. Anti berkata padanya mereka tak usah berteman lagi. Dan Lee Jun dibawa ke sebuah bangunan yang sepi. Lee Jun masuk ke ruangan besar itu. Pria itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Oh Jang-hoo. Dia berasal dari geng Yeonbaek dan bertugas untuk mencari anggota baru. Jang-hoo merekrut anggota dari top 3 murid di tiap sekolah. Dan mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk mengikuti tes. Dia belum tahu Lee Jun adalah Gamin gadungan. Tes yang diberikan Jang-hoo adalah dia hanya perlu mengambil kunci mobil yang berada di kap depan mobil. Jaraknya 50 meter darinya. Jika berhasil, Lee Jun bisa bergabung sebagai pasukan cadangan Yeonbaek dan mendapatkan mobil itu sebagai hadiah.
Tapi ada 3 orang yang harus Lee Jun hadapi. Mereka adalah anggota yang telah lulus dari tes ini. Ketiga orang inilah yang harus dia kalahkan. Jang Bihwan, 17 tahun, catatan kriminal perampokan. Guk Guan-u, catatan kriminal penyerangan dan pencurian. Xie Yubi, catatan kriminal penyerangan berbahaya. Tak ada aturan, siapa yang mengambil kunci mobil akan menang. Sementara itu, detektif Na Taiman yang menangani kasus Henwu mengunjungi bu guru Han Kyung di rumah sakit. Dia sudah mengenal Han Kyung. Dulu pernah ada insiden yang melibatkannya. Bertanya kenapa Han Kyung memilih untuk mengajar di STM Yusung. Han Kyung cuma tersenyum. Setelah mengunjungi Han Kyung di rumah sakit, Gamin dan yang lainnya kembali ke pustaka. Tapi Lee Jun sudah tak ada di sana. Gamin dan teman-temannya kecewa. Lee Jun sudah menghilang. Mereka menduga orang ini tak serius. Padahal dia sudah memberitahu bu guru Han Kyung. Mereka punya 5 anggota. Dan tak lama, Bak Gun Yop muncul. Dia memberitahu mereka kemana Lee Jun pergi. Sementara itu di gudang tua, Lee Jun pun merasa siap dia bisa memulai tesnya dan berteriak. Tapi pada akhirnya, setelah gelut, dia tetap saja kalah dari 3 orang ini. Jang Hu juga mulai mencurigai Lee Jun. Apa dia benar-benar Yun Gamin dan memukulnya. Kondisi Lee Jun sudah babak belur. Wajahnya luka parah. Orang ini sangat kecewa. Dia lemah sekali. Dia telah membuang waktunya. Orang ini marah dan akan menghajarnya. Dan tiba-tiba ada yang melemparkannya sesuatu. Gamin, Gunyop, dan Jiwoo sudah tiba di sana. Gamin membawa hasil tes ujiannya di pustaka tadi. Dia lulus. Gamin memberitahu Lee Jun, dia telah berhasil melewati tes dan masuk ke studi grup. Mereka melihat Lee Jun sudah babak belur. Jiwoo mengatai, gangster ini adalah pecundang, cuma berani sama anak kecil. Jang Ho memuji keberanian mereka untuk menyelamatkan temannya. Dan dia baru sadar kalau Gamin yang asli baru saja datang. Dia masih ingin tetap menguji Gamin. Kalau dia berhasil menyelamatkan temannya, Gamin akan bergabung dengan Yongbek. Sementara itu di kantor kepolisian, detektif Taiman bicara dengan rekannya. Dia masih merasa janggal saat Han Wol mengetahui namanya. Dan tak lama Han Wol juga dibebaskan dari kantor polisi. Nah, Taiman mulai meragukan pekerjaan kepolisian yang menangani kasus ini. Rekannya meminta Taiman untuk tak terlalu banyak pikir. Ini cuma kasus anak sekolah. Memintanya berhenti mengurus ini. Dan dia melihat Sehyun dan Hewon baru tiba di kantor polisi. Mereka berdua ingin melapor soal gangster yang membawa Lee Jun. Dan bingung apa yang harus mereka katakan nanti. Mereka takut untuk masuk, tapi mereka harus melaporkannya. Sementara itu di gudang, mereka bertiga sudah siap untuk baku hantam dengan para gangster ini. Dan gelut itu pun dimulai. Jiwoo dan Gunyop menghadapi lawannya. Dan orang ketiga maju. Dia memakai pisau cutter. Gamin hanya menggunakan gulungan kertas. Pisau jatuh dan orang ini roboh. Tinju Gamin menolong Jiwoo dan gadis ini membanting lawannya. Semua anggota baru Yongbek telah mereka kalahkan. Kini hanya tersisa Jang Ho sendiri. Gamin pun menyerang dengan pukulannya. Tapi pukulannya berhasil ditahan oleh gangster ini. Mereka berdua heran. Untuk pertama kalinya pukulan si kacamata gila dihentikan. Dan Jang Ho membalas. Dia menjatuhkan Gamin. Gangster ini memuji kelompok Gamin. Mereka cukup kuat dan Gamin membantahnya. Mereka bukan berandalan, tapi kelompok belajar. Dan akhirnya mereka bertiga maju bekerja sama melawan gangster ini. Go! Tapi mereka bertiga tetap dikalahkan. Jang Ho memberi Gamin soal Lee Jun yang berpura-pura sebagai dirinya, mengikuti tes geng Yongbek, padahal Lee Jun tak jago berkelahi. Jang Ho heran kenapa Gamin melindungi anak ini. Dia bisa membuatnya dalam masalah. Dan Gamin teringat masa-masa latihannya dengan orang misterius. Sebenarnya orang ini adalah paman Gamin sendiri, adik dari ibunya. Gamin teringat perkataan pamannya soal usaha yang tak mengkhianati hasil. Jika dia terus berusaha, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gamin bangkit. Dia tak pernah menganggap Lee Jun menghalangi jalannya. Gamin menganggap Lee Jun sebagai rivalnya. Nilai tes belajar Lee Jun lebih tinggi dibanding nilainya. Mendengar itu, Lee Jun teringat perkataan anti temannya yang meremehkannya dan tak pernah menganggapnya rival. Gamin memutuskan untuk menggunakan teknik berbahaya yang diajarkan pamannya. Orang ini masih meremehkan Gamin. Teknik terlarang paman dimulai.
dan gangster ini jatuh babak belur. Gonyup dan Jiwoo kaget melihat itu. Jang Ho telah dikalahkan. Ada hal yang ingin Gonyup bicarakan dengan Jang Ho dan ingin mendatanginya. Tapi mobil yang mereka kira kosong selama ini langsung melaju dan ingin menabrak Gamin. Lee Jun berusaha untuk menyelamatkannya. Gamin juga menariknya. Lalu dari mobil keluar seorang pemuda. Pemuda ini tanpa basa-basi mengajak Gamin bergabung dengan geng Yongbak. Tapi Gamin menolaknya. Dia lebih memilih untuk belajar dan kuliah. Ternyata pria itu juga mengenal Gonyup dan tahu soal hal yang menimpa ibunya. Lalu dia kabur. Gonyup tentu emosi dan mengejarnya. Hewon dan Sehyun yang di dalam mobil kepolisian melihat Gonyup mengejar pria itu. Anggota geng yang membuat kerusuhan ditangkap dan mereka membawa Lee Jun ke rumah sakit. Taeman kembali menangani kasus murid STM Yusung. Taeman memarahi mereka yang tak langsung melapor pada polisi. Tapi Taeman juga tak bisa menyalahkan mereka. Sistem kepolisian sedang bobrok. Jiwoo protes, mereka bisa mendapatkan medali dari kepolisian. Itu mungkin bisa membantu mereka masuk universitas. Taeman memarahi mereka. Untung saja mereka tak apa-apa. Taeman memberi mereka kartu namanya. Mereka bisa menghubungi jika ada hal buruk terjadi. Dan detektif ini pergi. Dan mereka pun bingung mencari Gamin. Ternyata Gamin langsung pergi tanpa sempat pamit. Di bus, Gamin menghubungi ibunya. Dia telah melewati jam malamnya di luar dan meminta maaf. Ada temannya dalam bahaya. Ibunya mengingatkan soal janjinya. Gamin berjanji tak akan melakukan hal itu lagi. Taeman menelpon Han Kyung, memberitahu apa yang terjadi. Dia juga berterima kasih pada anak-anak studi grup. Mereka telah banyak membantu. Taeman mengharapkan Han Kyung akan membawa perubahan pada STM Yusung yang terkenal bobrok. Pemuda ini bernama Ma Min Hwan, bawahan Han Wol. Dia melaporkan situasi yang terjadi. Dia melihat Han Wol memberikan 4 bintang untuk Gamin. Semakin banyak tanda bintang, semakin banyak gangguan yang akan ditimbulkan. Han Wol sudah punya rencana untuk Gamin. Gamin sedang belajar di kamarnya. Dia bahkan membuat grup chat untuk studi grup mereka. Mereka menjadi semakin akrab setelah semua peristiwa yang terjadi. Mereka semua mengetikkan sesuatu. Bahkan Lee Jun yang sedang dirawat membalas chat. Mereka sekarang membuat rencana untuk studi grup ini ke depannya. Karena studi grup akan menjadi klub resmi. Anggotanya sudah pas 5 orang. Setiap pagi Gamin selalu latihan sebelum pergi ke sekolah. Kegiatan di pustaka sangat sibuk. Semuanya membahas tentang pelajaran dan mereka selalu bersama. Pagi itu saat akan masuk ke sekolah, Kim Gyu Jin dan komite disiplin masih saja mengganggu mereka. Dia menyalahkan Gamin dan teman-temannya salah kostum. Mereka memakai seragam yang salah, menyuruh mereka pulang. Jiwoo tak tahan dan ingin menghajar orang ini. Tapi Lee Han Kyung sudah kembali dan membela mereka, mengatakan mereka tak salah kostum. Itu diperbolehkan. Memarahi Gyu Jin yang ketua OSIS tapi tak tahu aturan. Mereka berjalan bersama. Lee Jun yang baru kali itu bertemu dengan Bu Han Kyung mengenalkan dirinya, memuji Bu Guru sangat cantik. Jiwoo memarahinya, dan Lee Han Kyung langsung menemui wakil kepala sekolah dan memberitahu anggota studi grup sudah lengkap. Dia juga melaporkan soal keterlibatan Han Wol dalam kasus Henwoo, dan Henwoo sudah dikirim ke pusat rehabilitasi. Itu membuat wakil kepala sekolah marah, dan Han Kyung keluar dari ruangannya. Wakil kepala sekolah ingat ada guru yang pernah mencari masalah dengan Pi Han Wol. Dia sangat tak senang ada yang ingin mengusik Pi Han Wol. Anak ini dalam lindungannya. Bu Guru Han Kyung memberitahu Gamin dan yang lain. Wakil kepala sekolah telah memberikan izin untuk studi grup dan mereka juga akan mendapatkan ruangan. Aktivitas pertama mereka, Bu Guru ingin mengajak mereka untuk melakukan pertemuan pertukaran studi grup dengan sekolah lain. Bertukar pengalaman dengan mereka. Mereka akan mengunjungi sekolah itu besok. Besoknya mereka bertemu. Sehyun kembali terpesona dengan Hewon dan Lee Jun datang dengan gaya. Dia bahkan membawa bendera studi grup mereka. Tapi pakaian yang mereka gunakan cukup mengundang perhatian orang-orang. Bahkan ada preman yang terganggu dengan bendera yang dibawa Lee Jun, mengajak mereka berkelahi. Jiwoo memberi mereka pelajaran. Keduanya meminta ampun. Mereka meminta maaf dengan keras. Dan Bu Guru Han Kyung akan datang. Jiwoo memerintahkan preman itu segera pergi. Han Kyung bertanya soal Gamin yang tak kelihatan. Gamin datang terlambat karena terlalu bersemangat, membuatnya susah tidur dan bangun terlambat. Jadi Gamin akan menyusul mereka. Mereka pergi ke SMA Manil. Sekolah itu sangat besar dan luas. Mereka bisa ke sana karena Bu Guru memiliki seorang kenalan, seniornya dulu di universitas, yang bernama Bak Buyol. Mereka mempelajari banyak hal soal SMA Manil. SMA ini memiliki ruangan studi grup yang sangat bagus. Ada banyak murid yang bergabung dalam klub studi grup di sana. Sambil menunggu Gamin, mereka dibiarkan mengobrol dengan para murid di sana. Mereka bingung harus ngomong apa. Sehyun dan Hewon sangat mengagumi studi grup di sekolah ini. Mereka punya tablet dan peralatan belajar yang canggih. Sementara Jiwon dan Lee Jun merasa tak nyaman. Kenapa Gamin lama sekali? Lee Jun pun mengecek alamat yang dikirim oleh Jiwoo di grup chat. Mereka baru sadar nama sekolah yang mereka kirimkan salah. Bukannya SMA Manil, Jiwoo malah mengetik agar Gamin untuk datang ke SMA Manik. Mereka berdua tertawa. Tak mungkin Gamin ke sana. Tapi ternyata SMA Manik benar-benar ada di daerah itu. Dan Gamin langsung datang dan masuk ke sana. Semoga terhibur.